penglihatan dimulai dari terpantulnya cahaya dari suatu objek atau lingkungan di sekitar kita. Cahaya ini akan ditangkap oleh mata dan masuk ke mata melalui kornea di bagian depan mata, kemudian melewati mata bagian tengah dan akhirnya diterima oleh retina atau bagian belakang mata. Retina memiliki jutaan sel saraf yang peka terhadap cahaya. Sel-sel ini berfungsi untuk mengubah cahaya yang terpantul dari objek di lingkungan sekitar menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirim ke otak untuk diproses sebagai gambar. Dengan demikian, kita bisa melihat berbagai benda dan warna di sekitar kita. Yang kedua adalah hidung. Hidung adalah organ penciuman yang terletak di tengah-tengah wajah. Tubuh bisa mendapatkan oksigen melalui organ hidung yang menangkap udara. Selain berfungsi menangkap udara, hidung juga berfungsi sebagai indera yang bisa menangkap aroma dan membersihkan udara luar yang masuk. Hidung eksternal. Hidung eksternal alias hidung bagian luar adalah bagian anatomi hidung yang bisa kita lihat secara langsung oleh mata. Struktur luar hidung tersusun dari tulang hidung, jaringan lemak, serta tulang rawan, yaitu jaringan yang lebih padat dari kulit dan otot, namun tidak sekeras tulang biasa. Ada juga jaringan otot yang berfungsi sebagai pembentuk ekspresi. Di bagian teratas hidung merupakan nasal root, yaitu akar yang menghubungkan hidung dengan dahi. Selain lubang hidung, kita juga bisa merasakan adanya dinding atau jembatan yang memisahkan bagian kiri dan bagian kanan. Pemisah tersebut dinamakan dengan septum. Septum di hidung manusia terdiri tulang rawan. Septum hidung manusia idealnya berbentuk lurus, sehingga memisahkan bagian kiri dan kanan hidung secara proporsional. Namun, tidak semua orang memiliki septum yang lurus sempurna. Bahkan, beberapa orang memiliki septum yang bengkok atau yang disebut dengan deviasi septum. 2. Rongga hidung. Setelah udara melewati lubang hidung, udara akan memasuki kafum nasi. Kafum nasi adalah rongga dalam anatomi hidung. Bagian pertama yang akan dijumpai adalah nasal vestibular, yaitu ruangan yang terletak tepat di bagian hidung bagian depan. Nasal vestibular ini dilapisi oleh jaringan epitel yang memiliki bulu-bulu kasar. Bulu ini disebut dengan bulu hidung atau silia. Di dalam nasal vestibular ini terdapat bulu hidung dalam jumlah yang banyak. Ketika ada partikel udara yang besar seperti debu, pasir, bahkan serangga yang masuk ke dalam lubang hidung akan terperangkap di rambut-rambut tersebut. Bulu-bulu hidung ini berfungsi menghadap benda asing selain udara masuk lebih dalam ke rongga hidung. Yang ketiga, konka. Konka adalah lekukan pada rongga hidung bagian dalam dan memiliki tiga bagian, yaitu superior, serta interior, dan tiga bagian, yaitu superior bagian atas, tengah, serta inferior bagian bawah. Di bagian hidung ini, udara akan diproses dan diubah suhunya sesuai dengan temperatur tubuh. Di sini pula, saraf olfaktori atau saraf penciuman terletak di langit-langit konka akan mendeteksi bau dari udara yang masuk. Di sini pula, saraf olfaktori atau saraf penciuman terletak di langit-langit konka akan mendeteksi bau udara yang masuk. Rangsangan bau ini kemudian disampaikan ke otak, hingga akhirnya otak menyimpulkan bahwa apa yang sedang dicium pada saat itu. Setelah udara melewati konka, maka udara akan diteruskan masuk ke area nasofaring, yakni ruangan yang menghubungkan antara hidung dan rongga mulut. 3. Membran mukosa. Seluruh bagian dalam anatomi hidung Anda dilapisi oleh jaringan tipis yang disebut dengan membran mukosa. Membran mukosa berfungsi untuk mengatur suhu udara yang masuk serta melembabkan hidung. Fungsi lain dari membran mukosa adalah menghasilkan lendir yang dikenal sebagai ingus. Fungsi dari lendir tersebut adalah menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam lubang hidung. Terkadang membran mukosa dapat bermasalah sehingga tidak dapat melembabkan hidung dengan baik, misalnya seperti mengalami peradangan dan pembengkakan. 4. Sinus. Sinus adalah rongga yang terletak di dekat lubang hidung yang mengarah ke sinus juga, termasuk dalam bagian struktur rongga hidung. Fungsi sinus adalah untuk meringankan beban di tulang tengkorak, berperan dalam suara manusia, serta menghasilkan lendir untuk melembabkan hidung. Yang ketiga adalah lidah. Lidah adalah anatomi tertutup oleh jaringan berwarna merah muda dan lembab bernama mukosa. Jika diperhatikan, permukaan lidah sama sekali tidak mulus. Permukaan lidah terasa kasar karena ada ribuan benjolan kecil bernama papila. Papila ini diselimuti oleh sel-sel pengecap. Sel ini merupakan saraf-saraf yang
kecil yang terhubung pada otak. Lidah terhubung dengan frenulum. Jaringan ini seperti tali yang menempel pada bagian bawah lidah dan rongga mulut. Di bagian belakang lidah menempel pada tulang hyoid. Bagian-bagian ini di bawah ini merupakan 5 bagian dari lidah. Pertama, belakang lidah. Bagian lidah ini terletak di bagian mulut belakang. Belakang lidah terletak di dekat tenggorokan dan tidak bisa bergerak. Bagian ini menempel dengan tulang rahang bawah dan tulang hyoid. Yang kedua, badan lidah. Badan lidah mengambil porsi hingga 2/3 total lidah manusia. Badan lidah manusia memiliki banyak fungsi dan dapat bergerak bebas. Yang ketiga, apex atau ujung lidah. Sama seperti badan lidah, ujung lidah juga bebas bergerak. Letak bagian ini ada paling depan, ujung depan lidah. Dorsum. Bagian ini melengkung dan sedikit lebih naik dibanding bagian lidah lainnya. Selanjutnya, dorsum memiliki bentuk seperti huruf V yang biasa disebut sulcus terminalis. Bagian bawah lidah. Bagian ini terlihat saat kita mengangkat lidah. Di bagian ini terdapat banyak pembuluh pena. Beberapa obat kadang diberikan di bagian ini karena lebih cepat teresap. Yang keempat, telinga. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan yang terakhir telinga bagian dalam. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian. Di antaranya adalah telinga tengah. Bagian telinga tengah adalah struktur bagian telinga luar. Bagian telinga ini terbentuk dari aurisula atau daun telinga dan kanal pendengaran eksternal atau liang telinga atau ear canal. Auricula terbentuk oleh tulang rawan elastis yang melekat erat pada kulit yang miring. Ini berfungsi untuk menangkap suara dan melokalisasi suara. Auricula membentuk cekungan yang disebut konka dan bagian pinggirannya dinamakan helix. Adapun struktur daun telinganya terdiri dari helix, antihelix, fossa segitiga, fossa sarcopoid, capsa tragus, antitertragus, dan lobule. Liang telinga dibentuk oleh tulang rawan dan tulang temporal, ukurannya sekitar 4 cm dari telinga terluar ke membran timpani atau yang biasa disebut dengan gendang telinga. Lengkungan tersebut berguna untuk mencegah benda asing mencapai gendang telinga. Selain struktur tersebut, ada beberapa saraf sensorik di bagian telinga luar seperti saraf aurikular, saraf occipital, saraf trigeminal facial vagus saraf, yang merupakan bagian dari saraf kranial yang langsung terhubung ke otak. Komponen dari saraf tulang belakang bila ada masalah pada bagian telinga luar ini adalah gangguan telinga biasanya terjadi, atau yang biasa disebut swimmer ears. 2. Telinga tengah. Fungsi telinga bagian tengah adalah mengirimkan suara yang telah dikumpulkan auricula ke telinga dalam. Sebelum dikirimkan, bagian ini mengubah gelombang suara menjadi getaran. Bagian telinga tengah memanjang dari batas telinga luar ke membran timpani. Pada bagian ini terdapat 3 tulang yang terhubung dan mengirimkan gelombang suara ke bagian dalam. Ketiga tulang ini disebut juga dengan ossicles dan yang terdiri dari malleus atau palu, incus, landasan, dan stapes atau sanggul ridi. Selain 3 tulang tersebut, anatomi telinga terdiri dari 2 struktur utama, yaitu membran timpani dan saluran eustachius. Membran timpani atau gendang telinga berbentuk seperti kerucut datar dan semi transparan yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Ada 3 saraf sensorik pada membran timpani, yaitu saraf auricularis temporal, saraf intermedius, dan cabang auricularis dari saraf vagus. Bagian ini adalah telinga yang menghubungkan telinga tengah dengan hulu kerongkongan dan hidung nasofaring. Fungsinya untuk menyamakan tekanan di telinga tengah. Tekanan yang seimbang diperlukan untuk transfer gelombang suara yang tepat. Yang ketiga, telinga bagian dalam. Sesuai dengan namanya, telinga bagian dalam berada di bagian terdalam dari anatomi telinga. Fungsinya untuk membantu keseimbangan tubuh dan menjaga bagian dalam pendengaran. Di telinga dalam terdapat 3 bagian utama, yaitu koklea, saluran semisirkular, dan vestibular. Yang pertama adalah koklea.
Koklea adalah bagian telinga dalam yang berbentuk seperti cangkang siput dan berperan penting dalam proses pendengaran. Bagian ini mengubah getaran suara menjadi sinyal saraf dan menyalurkannya ke dalam otak melalui saraf koklea. Yang kedua, saluran semisirkular. Saluran semisirkular atau labirin terdiri dari 3 salur atau tabung kecil yang terhubung. Ini merupakan bagian telinga dalam yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Masing-masing saluran berisi cairan yang dilapisi dengan rambut-rambut kecil. Saat kepala bergerak, cairan di saluran mengalir dan menggerakkan rambut. 3. Vestibular. Vestibular merupakan bagian penghubung antara koklea dan saluran semisirkular. Bersama dengan saluran ini, bagian ini juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Pada telinga bagian dalam, salah satunya adalah labirintis, yaitu ketika labirin mengalami peradangan. Yang kelima, kulit. Kulit adalah organ terbesar dari tubuh, bersamaan dengan rambut, kuku, kelenjar tubuh, dan saraf struktur kulit. Struktur kulit manusia membentuk sistem integumen, yakni sebuah sistem yang membungkus dan melindungi bagian dalam tubuh. Pada dasarnya, struktur kulit manusia terdiri dari 3 lapisan utama yang saling melengkapi, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Yang pertama adalah epidermis. Salah satu lapisan anatomi kulit adalah epidermis. Epidermis adalah struktur kulit terluar pada tubuh manusia yang selalu mengalami regenerasi karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari. Yang kedua, lapisan kulit paling luar ini dipenuhi oleh 25-30 lapisan kulit mati. Di sinilah fungsi epidermis bekerja. Lapisan kulit epidermis paling atas yang memproduksi keratin, stratum lucidum, atau lapisan kulit yang berfungsi memproduksi keratin lebih banyak. Stratum granulosa, tempat bagi sel-sel kulit menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Stratum spinosum, keratin yang terbentuk akan berkaitan dengan sambungan interseluler yang disebut desmosom. Stratum germinativum, tempat produksi keratinosis yang utama. 2. Dermis. Lapisan anatomi kulit berikutnya adalah dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan saraf, kelenjar keringat dan kelenjar minyak, folikel rambut, hingga saluran limfe. Lapisan kulit dermis sebagian besar terdiri dari sejenis protein yang disebut kolagen. Fungsi kolagen adalah membuat kulit terlihat kenyal dan kencang, manfaat merasakan sakit dan sentuhan. Pada lapisan dermis, terdapat ujung-ujung saraf dengan reseptor yang berfungsi mengirimkan sinyal kepada otak untuk merasakan sensasi sentuhan, sakit, gatal, panas, dingin, dan lain-lain. Fungsi lainnya adalah memproduksi keringat dan minyak. Keringat dibutuhkan untuk menurunkan suhu tubuh dan minyak agar kulit tetap terasa lembab dan lembut. Yang kedua, menumbuhkan rambut. Folikel rambut yang berada di lapisan kulit dermis berfungsi untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit, kepala, wajah, dan seluruh tubuh. Yang ketiga, mengalirkan darah yang menutrisi kulit. Selain mengalirkan nutrisi dan oksigen, pembuluh darah di lapisan epidermis juga membantu mengatur suhu tubuh. Jika kulit terlalu panas, pembuluh darah akan melebar atau melepaskan panas. Saat kedinginan, pembuluh darah akan mengerut untuk menyimpan panas. Yang ketiga, melawan infeksi. Pembuluh limfatik di lapisan kulit dermis adalah bagian penting sistem imunitas tubuh untuk menghalangi terjadinya infeksi. Yang ketiga, hipodermis atau lapisan subkutan. Anatomi kulit berikutnya adalah lapisan hipodermis atau lapisan subkutan. Hipodermis adalah lapisan kulit paling bawah atau paling dalam. Pada lapisan ini terdapat jaringan lemak, jaringan penghubung, dan elastin atau sejenis protein yang membantu jaringan kulit kembali ke bentuk semula setelah mengalami peregangan. Fungsi lemak pada hipodermis adalah melindungi tubuh dari panas dan dingin, sebagai cadangan energi, dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Selain mengandung lemak di lapisan kulit hipodermis, juga terdapat banyak pembuluh darah. Selain 3 lapisan kulit utama di atas, struktur anatomi kulit juga meliputi bagian-bagian kulit lainnya.
4. Folikel rambut dan batang rambut. Folikel adalah kantong kecil pada kulit sehingga tempat rambut tumbuh. Folikel biasanya terletak di lapisan kulit epidermis dan dermis. Fungsi folikel rambut adalah untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit, kepala, wajah, dan seluruh tubuh. Rambut membantu mengontrol suhu tubuh dan melindungi kulit dari cedera. Folikel rambut terhubung dengan otot, yakni kecil yang saat berkontraksi dapat menyebabkan rambut menjadi tegak dan merasakan sensasi merinding. Sementara batang rambut adalah struktur kulit yang letaknya berada di atas permukaan kulit. 5. Kelenjar minyak. Kelenjar minyak adalah sesuatu kelenjar kecil pada kulit yang bentuknya menyerupai karung. Fungsi kelenjar minyak adalah melepaskan sebum atau minyak ke folikel rambut serta melapisi atau melindungi batang rambut agar tetap lembab.